Gitu. Polsuspas itu ialah singkatan dari polisi khusus pemasyarakatan. Polisi khusus masyarakat. Iya. Jadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu ada yang namanya UPT Lapas. Nah, di situ Ya, ditempatkanlah Polsuspas. Suspas. Yang selama ini sering disebut sipir gitu. Ya, sipir. Kalau dulu tuh sipir Kalau dulu itu sipir. zaman kolonial. Kalau sekarang sudah menjadi petugas pemasyarakatan, sudah di-upgrade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk sahabat pemasyarakatan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Rizky Putra dalam program Lanim Podcast. Program yang mana menyajikan obrolan santai, informatif, terupdate, terhangat, dan teraktual. Dan yang pastinya bukan hoax. Untuk kesempatan kali ini, Lanim Podcast berkesempatan menghadirkan salah satu Polsuspas ganteng dari Lapas kelas 2B Muara Enim. Untuk itu, marilah kita sambut Polsuspas ganteng Lapas kelas 2B Muara Enim, Abang Restu Al-Halim. Selamat pagi, Abang Restu Al-Halim. Good morning, Bariski. Memang asli barat itu. Barat apa maksudnya? Jeneng iki sopo? Oh iya, saya kebetulan dari Amsterdam. Amsterdam. Lahir dari Amsterdam. Iya, di Memang lahir di daerah Amsterdam? Pramuli. Prabu Muli. Amsterdam Prabu Muli. Amsterdam Pramuli. Itu lewat jalan mana, Bang? Lewat jalan Tugunanas. Karena Tugunanas. Pramuli kan Masuk kota kanan, Tugunas. kiri. Pokoknya di Pramuli Dari cuma Tugunanas. ada dua jalan, kiri dan kanan. Oke. Oke. Lanjut aja, Bang. Lanjut. Biar nggak tambah ya, Bang. Ya. Bisa cerita sedikit, Bang? Mengenai Untuk apa? profil singkatnya si Babang Tampan dari Lapas Kelas 2B Muara Enim ini. Oke, saya akan menyampaikan profil singkat ya, Bariski. Nama saya Restu Al-Halim. Kebetulan saya letting 2014. 2014. Ya, itu tes CAT pertama kali, Bariski. Jadi sebelum 2014 belum ada CAT. Belum ada. Pertama kali 2014. Jadi di bawah 2014 itu apa namanya, Bang? Kalau bukan Sistem merekrutnya pakai LJK kalau nggak salah. Jadi itu. masih manual gitu. LJK apa yang bulat-bulat hitam-hitam itu? Pakai Bulat-bulat pensil hitam-hitam. ya. Dibulat-bulat sampai jebol kertasnya itu, Bariski. Oke, silakan lanjut, Bang. Iya. Iya. Kebetulan saya mempunyai istri satu. Baru satu. Satu untuk selamanya. Satu untuk selamanya. Satu untuk selamanya. Kayak itu yang aku tunggu, Bang. Bukan baru satu untuk selamanya. Bukan. Bernama Kemarin kayaknya berani ngomong di belakang. Siapa itu, Bang? Di depan. Satu untuk selamanya. Oke, silakan. Saya lanjut ya. Iya. Bernama Adelia Puspasuri. Siapa? Adelia Puspasuri Premium Decoration. Kayak sempat kenal aku, Bang. Iya, harus dicari tahu itu. Itu Bukan. apa itu? Kayak teman SMA aku. Bukan, nggak mungkin lah, Pak Rizky. Nggak Dia Sekolahnya di mana kemarin? luar negeri juga, Luar sama negeri? kayak saya. Daerah Dek Sangke Muara Enim. Oh iya. Mungkin kebetulan cuman Kebetulan kesamaan nama aja kesamaan, gitu. Pak Rizky. Kayaknya nggak mungkin kan? Iya. Nah, saya lanjut lagi nih. Iya, jadi baru satu ya untuk saat ini. Satu untuk Oh, selamanya, satu untuk bukan selamanya. baru Oke, satu. silakan lanjut. Anak baru satu. Baru satu. Ya. Ya, jadi istri baru satu, anak sudah satu. Istri satu untuk selamanya, anak baru satu. Mungkin nambah lagi nanti Amin, amin. jika Iya. diberi kepercayaan, Pak Rizky. Yang penting sehat selalu, sakinah mawaddah dan warohmah. Amin ya Allah. Terima kasih Oke, banyak, lanjut, Pak Rizky. silakan. Saya bekerja di Lapas Muara Enim. Tahu kan? Ya, tahu. Bagian P2U. P2U itu pengamanan pintu utama. Pengamanan Pintu utama. pintu utama. Ini, Bang, pertanyaan singkat aja, Bang. Apa itu? Mungkin dari teman-teman atau dedek-dedek di luar sana mungkin ada yang belum paham apa sih itu, Bang, Polsuspas. Apalagi kan kalau podcast ini rilis nanti kan Iya. ada judul
Polsuspas ganteng dari lapas kelas 2 Marinir. Katanya kayak gitu. Ah. Mungkin ada si kaum hawa yang belum terlalu paham apa sih Polsuspas. Kayak gitu. Polsuspas itu ialah singkatan dari polisi khusus pemasyarakatan. Polisi khusus masyarakat. Iya. Jadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu ada yang namanya UPT Lapas. Nah, di situ Ya, ditempatkanlah Polsuspas. Polsuspas. Yang selama ini sering disebut sipir gitu. Ya, sipir. Kalau dulu tuh sipir Kalau dulu itu sipir. zaman kolonial. Kalau sekarang sudah menjadi petugas pemasyarakatan, sudah di-upgrade bahasanya itu. Untuk zaman milenial ini. Zaman milenial, karena kan sudah zaman canggih. Ya kita agak serius dikit lah Bang. Ini boleh, Ada boleh, masuk silakan. di pertanyaan yang agak serius dikit. Ini ada pertanyaan dari salah satu teman kita di followers IG Lapas Morenin. Ah, Ada yang bertanya, Bang, kalau P2U itu apa aja Bang tugasnya Bang? Itu loh. P2 itu tugasnya lumayan banyak. Hmm. Ini saya jelaskan ini ya. Ya. Garis besarnya tugas P2U Parski. Mm-mm. Bukan kalau izin Bang, kalau boleh diralat sedikit, jangan Pak Rizky lah, gitu loh. Apa jadi? Ya, yang agak-agak gimana? Jangan Bapak lah. Karena muka Parski Iya. itu sepertinya lebih tua dari saya, jadi saya panggil Pak. Ya gitu. Ya oke lanjut Bang, silakan jawab aja pertanyaan yang tadi Bang. Jadi Ya. saya ambil garis besarnya. Hmm. Petugas P2 itu ialah garda terdepan. Parski. Garda terdepan. Iya, orang-orang pilihan. Iya. Yang bertugas di P2 itu orang-orang pilihan. Pilihan. Karena harus menerapkan 5S. Apa tuh 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Karena bertemu langsung dengan orang-orang dari luar, bukan warga binaan di dalam kan. Terus lagi tugasnya ialah memeriksa setiap apapun yang masuk ke dalam lapas, keluar masuk ke dalam lapas, kayak mobil yang akan masuk ke dalam lapas, kayak petugas pun diperiksa, Pak Rizky. Diperiksa juga. Iya, karena kita ada tugas untuk membuat lapas Morenin itu zero halinar. Zero haliran. Jadi pemeriksaan yang dilakukan tadi yang dibilang Bang Restu tadi tujuannya agar zero dari halinar. Iya, itu salah satu tujuannya. Halinar itu apa Bang? Halinar itu HP, Hmm? pungli, dan narkoba. Dan narkoba. Iya, Jadi semua orang baik petugas maupun siapapun dan juga kendaraan yang masuk di lapas itu diperiksa. itu wajib diperiksa. Wajib diperiksa. Wajib diperiksa, Pak Rizky. Jangan Wajib sampai apapun. ditemukan barang-barang Nah, terlarang. kalau seandainya nanti waktu diperiksa ada kan, Hmm. langsung kita sikat. Gimana? Langsung kita sikat. Langsung disikat. Iya. Sikat yang macam apa? Ya, kita koordinasi dengan atasan kita kan untuk ditindak lanjuti. Untuk pengalaman Abang sendiri, udah pernah nemuin barang terlarang belum Bang? Selama bertugas di selama P2U? bertugas? Iya. Selama bertugas di P2U, karena saya baru sekitar 3 bulan. Baru 3 bulan. Iya. Alhamdulillah belum menemukan. Belum menemukan. Iya. Sampai saat ini belum menemukan. belum menemukan karena sepertinya petugas juga komitmen, Hmm. petugas lapas Morenin komitmen Iya. untuk menjadikan lapas Morenin ini bebas, zero halinar. Zero. Ya. Tapi pungli dan juga narkoba. Pungli dan narkoba. Iya, HP, Pungli, pungli dan narkoba. narkoba. Takutnya kan teman-teman ada yang belum paham. Paham, Apa itu iya. Bang Halinar? Halinar tuh ya, Iya. benar-benar. Tapi kalau Bisa orang-orang jelasin. lapas kayak Babang Restu, ya udah pasti tahu lah Iya, apa itu Halinar kan. sangat tahu. Nah untuk pengalaman lapas sendiri Bang, kan kalau pribadi dari Abang belum pernah. Belum pernah. Kalau dari rekan-rekan yang lain, apakah udah pernah istilah nemuin HP atau lain sebagainya yang dilarang masuk di lapas? Oh, itu sering, apalagi bagian petugas pemeriksaan kan. Iya. Bagian pemeriksaan itu sering menemukan, apalagi itu yang pengunjungnya itu cewek. Iya. Karena kita kan di P2U ada kayak petugas itu dulu ya, petugas yang standby untuk memeriksa
badan pengunjung wanita. Diperiksa oleh petugas Oleh wanita petugas juga wanita. pastinya kan. Kalau petugas P2 yang cowok kan nggak boleh Mas Rizky. Nanti bahaya itu. Ya aku kira kan tadi ya gitulah. Iya, jadi waktu diperiksa ditemukan di daerah sensitif. Udah pernah itu Udah pernah daerah sensitif. sampai sejauh itu. Mau jadi. disebut nggak itu tempatnya itu? Kalau Kacamata. Di dalam Kacamata. kacamata kain. Kacamata. Ya, oleh petugas wanita. itu barang sejenis apa bang? Sejenis handphone. Handphone. Ya, Jadi diselipin di kacamata. di kacamata kain itu Pak Rizky. Kacamata kain. Kacamata kain. Oleh petugas pengunjung cewek. Ya Langsung ditindak langsung ditindak. oleh petugas Si pengunjung tadi. pengunjung tadi. Nah jadi kalau sebatas HP ini bang, kalau sebatas HP yang diselundupkan oleh pengunjung, jadi tindakan dari petugas itu sebatas apa bang? Apa himbauan? Pertama itu orang yang dipanggil, terus lagi warga binaan yang dipanggil, asal mana dari mana, terus lagi biasanya itu diskor untuk nggak bisa mengunjungi dalam waktu tertentu. Bisa mengunjungi dan Iya. juga penitipan barang. Ya mungkin langsung di blacklist kayak itu warga binaannya. Kalau untuk barang terlarang lainnya bang, seperti narkoba, apakah udah pernah? Pernah waktu itu zaman baru-baru ini Pak Rizky. Baru-baru ini? Iya, zaman corona. Kalau nggak salah teman kita juga. Iya. Teman Jadi- kita, maksudnya teman kita juga yang Enggak, teman kita yang ngedapetin. kirain teman kita yang nyelundupin narkoba. Enggak mungkin petugas kita aman. Aman. Jadi Integritas. ditemukan oleh petugas. Ditemukan oleh kita. petugas kita. Heeh. Waktu itu kan zaman corona nggak Ini boleh. yang bawa ini siapa bang? Yang bawa ini cewek. Pengunjung? Iya, pengunjung mengirimkan barang. Masyarakat. Masyarakat. Cewek pengunjung untuk si suaminya di dalam. Si suaminya di dalam. Nah, jadi waktu mau mengirimkan barang diperiksa oleh petugas pemeriksaan sama petugas kunjungan. Ditemukanlah narkoboy ini di dalam apa kayak rendang kalau salah, Di dalam makanan rendang ya. Jadi bisa sampai seteliti itu bang? Jelas dong. Pemeriksaan Petugas kita di kan punya penitipan barang. integritas dan komit untuk memberantas zero alinar dan lapas Lapas Morenin. Lapas Morenin. Khususnya kan? khusus. Iya. Kan di Lapas Morenin aku juga sering dengar slogan integritas dan integritas. Iya. Integritas pudar, siap-siap, Modar, modar. Kunci. metong. Gitu loh. Oke, selanjutnya. Cocok. Sampai di mana pembahasan? Nah, ini Bang, yang agak-agak jelimet Apa sedikit. tuh agak-agak itu? Agak IG katanya. Iya. Agak jelimet Agak sedikit. terpelisut Pertanyaan rasanya, dia. Oke, untuk selanjutnya si Babang Tampan. Iya. Babang Tampan apa Babang? Janganlah babang tampan itu. Jangan. Jadi Babang takut. manis. Babang manis. Babang manis Sweet dari Shell and Mine. Social and Mine. Mind. Iya, judul lagu. Oke, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan. Kalau seandainya Babang, katanya, Babang, kalau seandainya terjadi benturan, Bang, antara SOP dengan unsur kemanusiaan. Seperti apa itu? Contohnya, Contoh. kan katanya tadi kan kalau zaman COVID ini nggak ada yang namanya kunjungan, Kunjungan. bener nggak? Iya. Ya, di Nggak ada Lapas Morenin nggak ada kunjungan kan? Nggak ada kunjungan. Nggak ada kunjungan. Cuman sebatas penitipan Barang. penitipan Iya, barang. penitipan barang. Nah, ada batasan waktu nggak? Ada. Kalau kunjungan itu pagi ya, dimulai dari pukul 9 sampai 11. Berarti terus ada jeda waktu istirahat. Jeda begitu, waktu begitu? istirahat karena pukul 11 itu regu timbang terima regu. Timbang terima regu. Pergantian regu. Pergantian regu. Ya. Dimulai lagi setelah jam 1 sampai jam 3 siang. Sampai jam 3 sore. 3 sore. Ya, itu yang untuk kunjungan siang. Kalau hari-hari biasa kayak seperti Senin sampai Kamis kayak gitu. Iya. Nah, disitulah pertanyaannya, Bang. Apa itu? Kalau seandainya terjadi benturan antara SOP dengan unsur kemanusiaan, contoh, Contoh. ada pengunjung, katakanlah pengunjung, walaupun tidak bisa masuk ke dalam kan istilahnya tetap pengunjung yang membawa barang untuk dititipkan.
ke petugas P2U dan petugas depan. Sampai di lapas, waktu berkunjung atau waktu penitipan barang sudah habis. Misal pukul 3 sore. Iya. Sedangkan si bapak ini, katakanlah bapak ini, sampai di lapas pukul 3:05 lah. Gimana tindakan abang selaku petugas di depan? Gitu. Ya kita tetap menjalankan SOP karena kita bekerja dengan SOP sebagai dasar hukum kita bekerja. Walaupun si bapak tadi datang dari jauh, jarak dari lapas Morainim ke rumah sampai 60 km misal. Iya. Mas tetap SOP mengutamakan Barski. Kenapa, Bang? Jadi seandainya ini di jam penitipan barang sudah habis, si bapak ini membawa penitipan barang ya, barang untuk WBP. Seandainya waktu diperiksa itu dalamnya ada kayak entah itu HP, narkoba, yang kena kan yang menerima, petugas yang menerima. Jadi mengantisipasi terjadinya risiko. Jadinya makanya kita harus sesuai SOP, dasar hukum kita bekerja. Kalau seandainya kan ini bisa jadi kan, bisa saja terjadi. Di saat Babang Restu menolak nih, terjadi benturan dengan salah satu petugas yang merupakan keluarganya si yang datang. Pernah nggak terjadi yang kayak gitu? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah, Barski. Jadi berarti semua petugas di lapas kelas 2 Morainim satu suara berarti kalau kayak gitu. Iya, kompak. Solid. Solid kan? Iya, karena menjunjung tinggi integritas. Benar. Integritas pudar. Modar. Belum. Integritas pudar. Siap-siap. Modar. Iya. Jangan langsung modar, Bang. Lupa, Barski. Iya. Saya Ruslan Halim, petugas pemasyarakatan kelas 2 Morainim. Saya mohon dukungannya untuk menjadikan lapas Morainim menjadi lebih baik dan zero halinar. Dan yang terpenting lagi untuk masyarakat jangan percaya dengan hoax atau berita yang tidak benar. Terima kasih. Oke. Terima kasih Babang Tampan. Ya, Mungkin kita cukupkan di sini dulu untuk kesempatan kali ini. Oke. Kalau bisa bertemu lagi di kesempatan podcast selanjutnya. Iya. Terima Untuk kasih Pak Babang Rizky. Tampan. Sangat siap sekali kalau diundang Siap. lagi Pak Rizky. Insya Allah. Ya, dengan tema yang lebih jelimet lagi. Jelimet. Oke, kita tutup untuk hari ini. Terima kasih banyak Babang Tampan. Oke. Salam untuk keluarga tercinta. Salam juga untuk keluarga Pak Rizky. Ladim juara, jujur, unggul, berkarya, lapas, bersuara. Thank you, Mas Bro.